Yo, balik lagi di Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan Pasti punya cerita. Karena kita punya cerita dan kita punya perjalanan di channel ini sebelumnya. Jadi kita bakalan menceritakan kembali gitu ya tentang konten kita yang sangat berkesan dari Mas Randi, gua Raja, dan juga Mas Tio tentang seberapa berkesannya sih itu konten gitu ya. Dari 123 konten ya. Iya, yang udah diupload. Ya, 123 video yang sudah diupload. Kita bakalan ngasih tahu konten yang sangat berkesan. Ya, ini sebagai intermezzo untuk akhir tahun, video akhir tahun kita di 2023. Jadi menurut Mas Randi dulu ya. Boleh. Dari Mas Randi dulu nih. Video yang paling berkesan itu video yang mana? Susan. Yang mana tuh? Misteri hantu Susan. Misteri hantu Susan. Dendam hantu Susan. Dendam ya? Dendam hantu Susan. Oh, yang sama gua berarti ya? Ya. Oke, di Lo nggak mau nanya alasannya kenapa tuh? Oh iya, Mas? itu alasannya kenapa tuh? Ntar dulu lah. Oh iya. Di video tersebut itu udah mencapai 1.200 view. Ya kan? Nah, kalau itu alasannya kenapa tuh? Sabar, makanya tunggu hostnya bertanya. Ini Gitu. pas tag video Dendam Susan itu setelah tagnya ya, gue ngerasa tuh capek banget, kayak energinya udah habis aja gitu. Terus Oke. waktu tag itu seingat gue itu menjelang maghrib kalau nggak salah. Oke. Ya kalau nggak salah seingat gue itu menjelang maghrib. Jadi gue nggak tahu ya, pokoknya kayaknya energi gue habis aja di situ. Gue udah lemes, sudah ini capek. Dan satu lagi tuh pas lu cerita itu gue sepanjang lu cerita gue merinding. Oke. Gue kayak ngerasa ada energi yang ngambil tenaga gue gitu. Itu tuh yang gue Capek rasain. banget Iya, ya? pas di Susan tuh, pas di Dendam Hantu Susan. Dendam hantu Susan. Nah, iya sih, dari menurut cerita gue ya. Cerita gue itu di konten-konten kita itu kebanyakan true story gitu ya. Kecuali yang kayak apa sih yang udah fakta gitu ya, kayak tragedi dan juga misteri, itu kebanyakan dari Google untuk kita ceritakan kembali. Nah, untuk dari cerita-cerita yang gue ceritain true story dari gue sendiri dan juga Mas Randi, itu dia ngerasain sendiri gitu. Kayak bener ada sosoknya gitu ya, intinya gitu ya. Gue sih nggak ngomong ada sosoknya, tapi yang jelas energi gue kayak abis aja udah di situ. Udah lemes, ngantuk, capek, dan sepanjang lu cerita tuh merinding. Gue kayak ya udah merinding aja gitu. Maksudnya nggak, mendingan kalau merinding kan sekali gitu. Ini enggak, sepanjang lu cerita tuh merinding gitu. Jadi yang menurut gue yang paling berkesan ya Dendam Hantu Susan. Oke. Nah, itu juga video pertama gue, video tag pertama gue ya. Iya. Dendam hantu Susan itu di sini gitu ya. Dari yang belum ada background yang saat ini gitu, sampai udah. Lu masih pakai set yang lama? Iya, masih pakai set yang lama, kamera masih minjem. Nah, itu sampai sekarang kita udah punya set sendiri dan juga sekarang alhamdulillah subscriber udah banyak. Sampai video itu 4 teratas deh intinya, 4 teratas dari video populer kita ya. Iya. Yaitu 1.200. Semoga nanti bisa bertambah terus sampai ke depannya. Berarti dari Mas Randi itu ya? Iya, ada lagi nggak? Dari apa yang gue inget lagi, yang gue ingetin ya? Bunian, Setia Budi 13, terus Dukun AS, terus apa yang bertiga ya? Inaugurasi, terus inaugurasi itu berdua ya? Oh iya. Yang bertiga Bunder bertiga. Perjalanan Gunung Bunder, terus kerusuhan mall kalender 98. Apalagi Terus, ya yang ini ya? Perjalanan, yang mungkin perjalanan gitu dari gunung ke gunung. Sindoro sih. Gunung Sindoro. Kenapa Sindoro tuh? waktu pakai set yang lama tuh. Ya itu kan istilahnya benar-benar perjalanan gunung tuh, perjalanan gua naik gunung yang gua ceritain bareng Tio ya, itu Iya, temen lu ya. bareng gua. Itu sebenarnya nggak ada ya, horornya ada, hanya ada beberapa sekelibatan, tapi Kaki.
Iya, kaki gede. Kaki gede. Kanan kiri. Kaki tapi nggak kelihatan atasnya gitu, Iya. kelihatan ujungnya. Itu ya udah itu sih yang menurut gua ini buat yang perjalanan tuh ya Sindoro itu bisa dibilang termasuk ya pengalaman pribadi yang gue naik gunung ya fun ya, maksudnya ya semua gunung yang pernah gue naikin fun sih, cuman feel-nya gue dapet ya pas di Sindoro itu. Maksudnya feel tuh di sana gue nggak ada beban, udah tinggal naik tinggal turun, pokoknya udah enak aja udah gitu. Kayak bener-bener ke trip gitu ya. Ya kalau waktu di Semeru, gue juga pernah cerita di Semeru itu, menurut gue walaupun dia gunung tertinggi di Jawa dan salah satu gunung tertinggi di Indonesia, itu menurut gue ya masih kurang aja gitu, walaupun lebih banyak pengalamannya, cuman gue kayak kalau disuruh Kurang. milih ya Sindoro sih. Sindoro Gue. Oke, mungkin nanti dari kawan setapak bisa mendapatkan cerita sendiri Iya. di Gunung Sindoro dan bisa diinformasikan atau enggak pengen diceritakan ke kita juga boleh. Iya betul. Itu dari Mas Randi ya? Iya. Itu aja? Udah itu kayaknya. Itu ya? Itu. Oke. Oh, Itu aja, itu ya? aja. Yakin itu aja. Yakin. Takutnya mau nambahin lagi kan Enggak, gitu. itu aja. Oke, dari Mas Tio mungkin. Mas Tio Mungkin ada dari yang gua, kesan paling berkesan lah videonya. nah gue nyambung yang dendam Susan ya. Nah, apa kebetulan kan saat itu gue yang kameramennya. Iya. Dan jujur di on cam itu, di kamera itu gue ngeliatnya emang di tengah-tengah itu ada kayak sosok hitam, rambutnya berponi dan sebahu. Makanya setelah take itu gue konfirmasi ke Raja, kalau lu inget ya. Iya. Ya, gue konfirmasi untuk ciri-cirinya. Bener nggak gini-gini? Walaupun sebelumnya emang gue nggak tahu kan, dan gue nggak nanya juga sosoknya gimana. Tapi gue kelihat di kamera kayak gitu, gue konfirmasi ternyata benar. Makanya kita ada konten lebih dekat Dendam Hantu Susan. Iya, benar. Jadi asal mula lebih dekat itu karena penasaran gue. Ketika gue lihat di kamera, kok ada bayangan ini ya? Iya. Kayak gitu. Dan setelah ditanya lebih lanjut, lebih dekat, ternyata emang kurang lebih sosoknya seperti itu. Dan bagi teman-teman yang belum nonton bisa searching aja di channel kita, lebih dekat Dendam Hantu Susan. Oke, mungkin kalau dari gua yang paling berkesan ya, jujur ada dua sih. Pertama, penunggu arwah pabrik. Oh, cerita lu sendiri ya? Iya, Yang kuntilanak ya? Ya, itu kuntilanak. Kenapa paling berkesan? Karena itu take pertama yang on cam gua makan jin. Betul. Oh, itu gue belum masuk ya, Iya, gue belum. Dan itu belum keadaannya diaudisi. rambut gue juga nggak jauh beda sama sekarang. Iya. Kan botak juga Iya. kan. Iya. Jadi itu kenapa berkesan karena sebelumnya konten-konten kita cuman suara doang. Iya. Itu, dan itu take pertama Oh kita on cam. iya benar. Gitu. Itu yang paling berkesan. Dan yang kedua menurut gue yang berkesan juga adalah muka rata. Kenapa muka rata itu? Karena kita take itu sampai 3 kali. Iya. Kita take itu sampai 3 kali. Kenapa? Karena problem itu Di di suara. Kamera juga. Kamera yang goyang-goyang gitu ya? Iya, kamera. Jadi kameranya itu warnanya tuh nggak stabil, sama suaranya tuh kayak ada yang mendem. iya, kayak muncul Mic-nya, hilang, iya. hilang. Jadi akhirnya berapa kita kali? sampai take 3 kali kalau nggak salah. Iya. Dan asal kalian tahu kawan setapak, itu cerita udah diceritain sebelum channel ini dibuat. Dan gue sudah tahu ceritanya. Jadi 4 kali itu ngetik, 4 kali hitungannya sama gue. 4 Iya. kali. Jadi Udah bosan cerita sampai apal gitu. Kita Habis tuh- ini adegannya apa? Habis ini adegannya Udah tahu ya? Yang ini setannya yang keluar yang mana? udah tahu. Jadi tuh bosan banget itu. kita tuh nge-tag selesaiin videonya dulu baru edit. Nah, pas mau ngedit itu ketahuan pas mau pindahin gitu ya dari kamera ke laptop. Itu Suaranya baru ketahuan suaranya nggak ada, Iya. suaranya satu orang doang, terus videonya warnanya beda sendiri. Nah, itu yang bikin kita ngulang lagi. Kebetulan itu yang video hantu muka rata itu gue yang nge-tag, gue yang videoin. Nah, di situ gue kayak nggak enak gitu ya, ngerasa nggak enak. Kenapa bisa gitu ya, berkali-kali ngetek dan ceritanya juga itu aja gitu, kayak nggak bertambah nih ya kan, nggak bertahap gitu ya, stagnan gitu ya. Stuck. Nah, untuk dari yang tadi Mas Tio mau nambahin lagi? Kira-kira udah sih 2 itu sih yang paling berkesan ya menurut gue ya. Nggak, gue tambahin lagi, maksudnya gue nambahin. Oh, boleh. Jadi
sebelumnya tuh kita bikin video tuh kan yang mana? Dendam Susan. Nah, yang Dendam Susan itu Mas Jo emang bener nanya gitu ya. Setelah gua pulang itu dia nanya, "Ini sosoknya kayak gini gak sih?" "Iya bener, ayo kita bikin langsung konten lebih dekat gitu ya." Nah, itu video pertama gua gitu ya. Video gua di ACC di tempat ini gitu ya. Maksudnya video gua pas pertama kali join on cam di TMB, video itu Dendam Susan gitu ya. Wah, gua kira tuh kayak apa sih namanya, takutnya mereka Mas Tio dan Mas Randi ini kayak bercanda gitu ya, tapi emang bener cerita gue tuh nggak ngada-ngada atau gimana, emang gue yang ngalamin sendiri gitu. Jadi gue kasih tahu ya, pokoknya itu juga yang paling banyak di komen juga ya kalau nggak salah, paling banyak di komen juga, tapi nggak paling banyak ditonton gitu ya. Jadi bukan yang terbaik tapi yang paling bagus menurut gue Dendam Susan itu gitu. Sama yang itu cerita lu ya, yang peti yang rumah Belanda. Oh iya itu juga diulang-ulang itu sih. berkali-kali. Itu diulang-ulang sampai gua hafal. Oh, mukanya kayak Baskom. Itu lucu aja. Itu 2 kali tag sih. Iya. Itu lucu sih. Itu gara-gara apa sih? Kita tag ulang? Sama apa kamera Ya. Jadi seingat gua muka rata sama peti rumah Belanda itu di hari yang sama dengan kamera yang sama. Itu jadi problemnya, karena dulu kan kita bisa dibilang kameranya masih minjem dan nggak tentu, misal hari ini pakai kamera A, Oh iya, tergantung yang minjemin sih. Gitu. Jadi kesannya kayak gitu ya. Dari yang masalah teknis sampai yang ngerasain bener-bener wah hawa energinya gitu kan. Capek tuh waktu itu Dendam Susan. Iya sih, gue juga pertama wah pada capek nih gitu kan. Gak tau ya next selanjutnya cerita lagi kayak gitu. Masih kadang ngerasain gitu ya, masih ada yang ngerasain. Jadi karena tuh mereka kita ini cerita true story gitu, yang kita alamin dari yang cerita zaman SD, zaman sekolah, terus zaman kuliah sampai kerja sampai kantor gitu ya. Itu kita emang ceritain cerita true story, kecuali ceritanya adiknya Mas Randi gitu ya. Iya, maksudnya POV orang lain, jadi POV point of view-nya orang lain. Dan yang cerita dari Vivi itu juga cerita apa namanya? Sudut pandangnya dia. Sudut pandang dia dan juga itu true story. Kita menceritakan. Ya. Itu juga ngeteknya itu kayak gua kan pertama gimana ya? Monolog gitu ya, masih terbata-bata gitu ya. Gantian gitu. Masih kalau sendiri nih. Kadang tuh gua kayak wah, masih kacau lah artikulasi gua, kayak disleksia lah gitu, nggak bisa bedain kanan kiri gitu, berhenti atau kaki lanjut gitu. Nah itu sih, terus akhirnya diganti sama Mas Randi. Enggak, itu lebih ke ini sih, waktu itu kan screenshot ya. Iya. Screenshot bukan teks, jadi ada yang kepotong, terus habis itu dia bacanya bingung si Raja. Jadi ada jeda, di next dulu baru dia baca ulang. Iya kadang kayak gitu ya. Terus habis itu suka improve sendiri, padahal nggak ada dari cerita. Iya. Nah ya itu akhirnya udah daripada kacau balau akhirnya dilempar ke Mas Randi. Mungkin mohon maaf kalau misalnya ceritanya yang Vivi itu rada membingungkan karena POV kita tuh masih bingung ya. Ya. Karena tuh POV kita gue juga dadakan kan itu kan. Iya. Nggak. Jadi sebelumnya nggak gue baca dulu. Terus karena Raja belepetan, Raja ini wah kelamaan kalau Raja deh. Udah deh gue aja deh yang ngetek deh, ya udah itu gue ngetek. Iya, akhirnya Mas Randi yang ngetek. Nah, kemudian juga itu ada cerita dari Olwin, Tatang gitu ya. Iya. Itu kita juga itu berterima kasih banget cerita mereka berdua tuh bagus banget sumpah. Gua cukup gede loh yang Olwin yang puncak ya. Puncak 400-an kan? 400-an. Itu alhamdulillah gede juga ya. Nah, untuk yang Tatang itu ceritanya POV dari Tatang. Jadi dari cerita satu tempat, satu event, satu kegiatan, terus habis itu ada dari sudut pandangnya Olwin sama sudut pandangnya Tatang. Kalau Olwin kan yang ngalamin dan yang lihat tuh, kalau Tatang hanya yang merasakan dan ngelihat kejadian ketika siapa yang kesurupan tuh gitu. Nah kan banyak juga nih beberapa kawan setapak yang pernah bertemu langsung sama gua dan juga atau enggak Mas Randi atau Mas Tio itu pada nanya kenapa videonya ada yang perjalanan tapi nggak serem gitu ya. Nah sesuai nama kita ya, Tapak Misteri Backpacker. Kenapa backpacker?
Kenapa tapak Mr. Backpacker? Karena kita menjunjung tinggi backpackernya ya. Iya. Perjalanannya Lebih ke gitu. perjalanan. Jadi nggak harus misteri juga. Ada intermezzo tentang perjalanan, tentang mengedukasi tentang perjalanannya, atau enggak apa namanya? Memberikan informasi, menceritakan kembali gitu ya. Perjalanan Mas Randi, Tatang, gua sama Mas Tio itu kayak gimana gitu. Atau dari kawan setapak yang pengen ngirim cerita juga nggak apa-apa, nanti kita ceritain tentang perjalanan kalian gitu. Kalau yang Alwin yang Jogja yang serem ya? Iya, Jogja, yang Jogja. Mungkin yang Jogja itu rada terpotong ya. Iya, itu faktor ini jadi kentang ya jatuhnya kentang. Jadi ada yang Masalah teknis di akhir ya, Iya, potong. yang akhir video itu ada yang nggak bisa kebaca atau korup filenya. Ya. Tapi ya demi Konten. dan maksudnya udah nge-tag masa ya nggak di ini nggak di Iya, padahal upload. ceritanya bagus gitu. Nah, lu pada kagak nanya gue yang bagus yang mana gitu. Oh iya. Kayaknya Nggak usah penting. aja. Oh, nggak usah. Lu mau Oke, kita ceritain tutup deh. aja. Oke. Dari gue ya, gue kasih tahu nih, ya. Menurut gue tuh yang paling bagus yang sesuai fakta gitu ya. Apa tuh? Yang udah pernah terjadi gitu. Contohnya. Menurut gue nih yang feel gue dapet banget gitu ya. Antara Setiabudi sama apa namanya? Dukun AS. Dukun AS. Lu tahu sih? Iya dong. Dukun AS sama Setiabudi gitu ya. Kan dua-duanya nge-tag sama gua kan. Iya. Kalau sama Mas Tio nih yang berdua, gue cuma ada dua. Apaan? Yang berdua. Iya. Cuma ada dua konten doang. Coba kalau kalian Perhatiin itu cuma ada dua konten doang yang berdua. banyakan Iya nggak sih? banyakan gua sama Raja. Iya, yang Yang lebih dekat. lebih dekat Andi sama Susan. Udah Susah lagi. Sini Beda gua lagi ya? Sekalinya ini bertiga, sekalinya ngetik Iya bertiga. iya iya. Iya, itu cuma ada dua konten doang. Nah, kalau yang dari sosok lebih dekat itu menurut gue lebih menceritakan kembali ya, lebih menceritakan kembali si sosoknya. bukan Lebih detail, lebih bukan, detail. bukan ke Lebih detail. bukan ke apa ya, bukan ke kejadian yang seperti apa, tapi bentuknya gimana, terus habis itu seperti apa pas kejadian itu tuh waktunya Iya. kapan segala macem gitu. Ya karena true story gue jadi tahu semua gimana ya, karena gue ditunjukin bener-bener cara mereka meninggal tuh kayak gimana, jadi gue ya ceritain, emang gue ceritain gitu. Nah untuk yang tadi the best, balik lagi yang menurut gue paling terbaik apa sih, paling berkesan. Yang paling berkesan itu Dukun AS sama si Setiabudi 13. Pertama yang Dukun AS itu gue sampai debat-debat dulu sama Mas Randi gitu ya. Iya. Sampai debat dulu, enggak ini tahun 97, 94 gitu ya. Namanya siapa gini? Tukang beca apa, tukang jalan gitu. Siapa sih? Korban pertamanya Bukan, siapa? saksinya tuh namanya siapa gitu, tukang beca atau tukang jalan gitu ya. Tukang jalan. Maksudnya orang jalan. Orang lewat. Nah, terus Jalan. Dia jalannya jalan. Kontraktor kan itu. tukang jalan. Pokoknya tukang Jualan jalan. Pokoknya intinya gitu. Nah, pokoknya itu yang ada debat-debatnya tuh bikin konten itu makin matang gitu ya. Terus yang Setiabudi 13 tuh terngiang banget di otak gua, soalnya tuh sampai ngomong Bintaro ya pas Setiabudi Iya. mulu kan, sampai berkali-kali tag juga tuh. Tuh. Salah. Iya. Nah, yang Setiabudi ini sampai gua kan nggak bisa nginget nama orang gitu ya, susah nginget nama orang kecuali udah kenal gitu ya. Nah, gua waktu itu nggak inget tuh siapa nama sapamnya gitu. Iya. Sampai ngelempar Mas Randi. Nah, Setiabudi 13 tuh menurut gua tuh paling epic gitu ya. Iya sih, dari segi riset kan kita Iya. tuh Iya. telak. Misterinya dapet menurut gua tuh, misterinya dapet, tragedinya belum dapet banget dan belum terpecahkan sampai saat ini gitu. Kasus mutilasi pertama di Indonesia. Ya pokoknya tahun 81 tuh masih minim banget informasi. 81 83 sih. Jangan gitulah. 81 nih. 81. Pokoknya gue inget hari Senin. Nah ya kan? Iya, Hari Senin. sama kayak kejadian itu apa? Bintaro. Iya. 11. Dua-duanya hari Senin kan? Iya, hari Senin. Nah, itu sih yang paling berkesan menurut gua, dua itu. Mungkin banyak sih, semua video tuh menurut gua berkesan banget ya. Ada ceritanya lah. Ya, ada ceritanya karena tuh kita tag gak sendiri juga, bareng-bareng. Kadang kalau misalnya yang berdua kayak gantian gitu ya. Misal gua
sama Mas Randi atau Mas Randi sama Mas Tio. Mungkin gua sama Mas Tio masih jarang gitu ya. Iya 2024 lu berdua deh, coba deh pindah kita. Gue gantian mainin kamera deh. Kadang ya kayak gitu. Mungkin nanti kita bakalan banyakin cerita konten-konten selanjutnya tuh yang berdua kali ya, biar lebih efektif untuk menyampaikan kepada teman-teman atau kawan setapak perihal informasinya gitu. Kadang kita tuh ngomong juga berebutan gitu ya. Karena kita mengalir aja gitu. Skrip ada, cuma mengalir aja gitu. Pakai skrip. Skripnya tuh ya buat gatekeepernya aja biar gak kemana-mana. Dan host juga sangat dipandu gitu, sangat memandu. Intinya gitu sih. Dan mungkin kalau teman atau kawan setapak pengen mau ngasih saran, kritik dan saran itu boleh banget di kolom komentar. Iya. Tapi inget ya, di subscribe dulu. Boleh banget gitu, boleh banget kritik dan saran karena tuh sangat membantu kita mendirikan atau membangun channel Tapak Misteri channel ini gitu. Oh sama ini yang Klender juga lumayan lama kita ngeteknya. Klender ya? Iya. Ceritanya sebentar, cuman kita nge-researchnya kan berkali-kali itu lagi kita research sampai seminggu kalau nggak salah. Tio yang akhirnya belakangnya mau closingnya blepetan. Itu berkali-kali, iya. Berapa kali ketik gitu? Itu. Sumpah closingnya sampai blepetan, sampai salah gitu karena udah terlalu banyak informasi yang masuk. Karena saat itu gue juga konfirmasi kan ke lu apa Kanjit gitu. Jadi pas take itu dan mau akhir itu kenapa gue belepetan karena gue tuh tiba-tiba ada kayak bayangan ya ada mall flashback ya. Iya ada flashback apa ada mall, ada tangganya di pintu masuk segala macam. Makanya kebetulan kan gue belum pernah ke sana. Sampai pas di akhir take udah beres take gue konfirmasi ternyata ada beberapa ciri-ciri yang mirip ya. Kayak pintu masuk mallnya, terus dari lantai 1 ke lantai 2 segala macam. Nah, iya, karena kita tuh menceritakan konten yang kita tahu gitu, nggak asal main riset, nggak asal main tunjuk konten ini bagus gitu. Kita riset dulu, ini siapa yang tahu gitu. Nah, informasi yang dikumpulkan itu bakalan kita kasih tahu ke teman-teman atau kawan setapak. Jadi itu nggak asal ngomong gitu. Nah, kebetulan karena banyaknya informasi kita juga pemilihannya juga rada lama. Akhirnya kita buat pilar baru, ya kan? Pilar barunya yaitu reaksi ya, atau reaction. Nah, di video reaction yang pertama itu di tahun 2023 ada siksa kubur. Kalian bisa saksikan di kontennya ya, di videonya ya, di siksa kubur yang dibuat atau enggak disutradarai langsung short videonya atau short movie horror short movie horror yang dibuat oleh Joko Anwar. Ya, Bapak Joko Anwar gitu. Dan mau dibuat filmnya di tahun 2020. Apalagi proses ya, pokoknya tahun 2024 inilah. Ya, insya Allah tahun 2024 gitu. Nah itu reaksi. Kemungkinan nanti ada juga konten terbaru gua yang gua lagi belajar buat ngobrol memfasihkan pembacaan gua dan juga artikulasi gua. Nanti ada cerita tentang salah satu buku. Nah, salah satu bukunya itu yaitu Ghostbumps. Nanti kalian tunggu aja di next video gitu. Mungkin Mas Randi atau Mas Tio mau nambahin lagi? Ya pokoknya tungguin aja di tahun 2024 konten selanjutnya ya. Insya Allah kita ada yang berbeda, ada yang nambah, entah itu konten, entah itu alat, entah itu apa. Dan yang berubah itu entah itu set, entah itu proses pengambilan video atau segala macam. Pokoknya stay tune terus di channel Tapak Misteri Backpacker ya, buat kawan setapak. Pokoknya di-share ke teman-teman kalian jika ingin mengetahui tentang perjalanan mistis, horor ataupun dari fakta yang belum kalian tahu itu ya di-share lah ke teman-teman kalian. Dan yang diingetin banget gitu ya, subscribe, like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya. Ya, karena kita tuh nggak ada di YouTube doang, tapi ada di IG dengan nama yang sama, Tapak Misteri Backpacker, Twitter dan juga blog. Untuk Twitter ada di TikTok. Iya, ada di TikTok juga. TikTok juga ada. TikTok apa namanya? Tapak Misteri Backpacker juga ya. Iya. Cuman itu. TMB channel doang ya. Iya, di Twitter itu TMB. TMB channel. TMB TMB _channel.
T gede semua kan ya? T Iya. gede, M gede, B gede, underscore channel. Ya, kalian bisa follow itu semua atau nggak ikut, dan juga jangan lupa gabung. Nanti karena di gabung itu kita bakalan Gabung ngasih berlangganan. ya gabung berlangganan di tombol yang ada di bawah di YouTube-nya. Nanti kita bakalan informasiin tentang yang terbaru deh, hal-hal terbaru, atau nanti kita mungkin adain jalan-jalan kali ya bersama kawan setapak. Setelah nanti bakalan diinformasiin deh gitu di dalam langganan itu. Jadi jangan lupa klik gabung langganan. Oke, mungkin dari kita sekian aja ya. Udah sih. Karena dikit lagi mau 2024. Yoi. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, gue ingetin kembali, like dan juga komen serta dari Share sebanyak-banyaknya. Oke. Mungkin dari kita di tahun 2023 tutup diri ya. Atau ya, bukan tutup diri, apa namanya? Undur diri. Undur diri di tahun dulu. 2023. Ya, di 2023 kita undur diri. Semoga kita bakalan menjadi pribadi yang lebih baik dan juga kawan setapak. Terima kasih. Tom Istri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Dadah.